Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Salam TV dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi di pertemuan kali ini dalam mengkaji sirah an-nabawiyah, kehidupan detik-detik perjalanan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Salam TV dimanapun Anda berada, tidak lupa di muqaddimah ini ataupun di pembahasan kali ini kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai seorang muslim. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan, yang menjadikan kita sebagai seorang muslim yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan ibrah, penuh dengan pelajaran, di mana setiap muslim tidak dikatakan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali tatkala dia mendahulukan mempelajari kehidupan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneladaninya dan mempelajari bagaimana agamanya. Maka pada pembahasan sebelumnya, ma'asyiral muslimin dimanapun Anda berada, kita sudah membahas terkait dengan bagaimana kehidupan perpolitikan di bangsa Arab sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan kisah dari Ashabul Ukhdud, yaitu tragedi kemanusiaan yang terbesar, yang besar yang terjadi di abad itu, pembantaian dan pembakaran kaum muslimin yang saat itu menyatakan dirinya Rabbunallah, ketika mereka katakan Tuhan kami adalah Allah, melalui wasilah keimanan dari salah seorang anak ataupun bocah. Mereka pun beriman dan mereka mendapatkan perlakuan yang kejam oleh raja di negeri Najran pada saat itu. Mereka dibakar hidup-hidup di sana. Kemudian apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Dan eksekusi pun dilakukan. Dan dijebloskan, dimasukkanlah ratusan bahkan ribuan orang yang beriman kepada Allah pada saat itu ke dalam suatu parit yang besar. Maka dia dikatakan dalam sejarah sebagai kisah Ashabul Ukhdud, karena kaitannya adalah parit yang besar, yang dalam, yang digali pada zaman itu, dan di galian tersebut diisi oleh kayu bakar yang membara. Dan kemudian setiap kaum muslimin dipaksa untuk melompat ke dalam kubangan ataupun ke dalam kobaran api tersebut. Tidak ada pilihan yang ketiga, imma dia kafir kepada Allah atau dia lompat ke dalam kobaran api tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Hampir seluruh kaum muslimin yang saat itu ada yang beriman, mereka memilih untuk mempertahankan keimanan mereka, dan mereka pun tewas terbakar oleh kobaran api tersebut. Namun Ibnu Hisham mencatatkan dalam sejarahnya dari Ibnu Ishaq bahwasannya di antara para korban tersebut ataupun di antara orang-orang yang akan tereksekusi itu ada satu orang yang selamat dari pengeksekusian tersebut, dan dia pun lari ke negeri Romawi untuk mencari suaka, meminta perlindungan dan memohon bala bantuan. Kemudian Raja Romawi berkata pada saat itu, negeri kalian sangat jauh, begitu jauh negeri kalian, maka mintalah tolong kepada Raja Najasyi yang berada di Habasyah, yang kita kenal sekarang sebagai Ethiopia. Karena secara geografis antara Ethiopia dengan Yaman itu hanya terbatasi ataupun hanya dihalangi oleh Laut Merah pada saat itu.
tinggal menyeberang, sampailah mereka di Yaman. Maka pada saat itu salah seorang ini yang selamat ini langsung pergi ke wilayah Habasyah, meminta suaka kepada Raja Najasyi yang saat itu menganut agama Nasrani. Dan Raja Najasyi langsung menyambut dan menjawab atas respon permintaan tolong dari saudara seimannya ini. Lantas dia pun mengirim pasukan dengan ribuan pasukan terlatih dari orang-orang Abyssinia ataupun orang-orang Habasyah yang dipimpin oleh salah seorang komandan mereka, yaitu Aryad. Dan Aryad ini di antara perwiranya ada seorang perwira bernama Abraha. Lantas Aryad berserta pasukannya memasuki wilayah Yaman dan melakukan invasi ke wilayah Yaman, dan pada akhirnya raja yang zalim itu pun dikalahkan. Berakhirlah pemerintahan raja tersebut yang dalam redaksi sejarah disebutkan nama beliau adalah Dzunuwas, dan bergantilah kepemimpinan oleh orang-orang Habasyah, orang-orang dari wilayah Ethiopia, menginvasi ke wilayah Yaman. Maka pada saat itu pemerintahan pun dipegang oleh orang-orang Habasyah yang ada pada saat itu. Dan dalam perjalanan politiknya 2 tahun orang-orang Habasyah bercokol di wilayah Yaman, terjadi konfrontasi antara pemimpin itu Aryad dengan perwiranya, yaitu siapa? Si Abraha. Sampai pada akhirnya Aryad pun dikudeta oleh Abraha. Maka Abraha menjadi pemimpin tertinggi di wilayah Yaman pada saat itu. Lantas berita kematian Aryad yang merupakan perwira kesayangan dari Najasyi sangat mengejutkan Najasyi dan membuat dia murka pada saat itu. Maka Aryad pun meminta ampun, meminta maaf kepada Najasyi saat itu, dan mengutarakan suatu janji. Apa janji Abraha? Yaitu dia ingin menjadikan wilayah Yaman sebagai wilayah konsentrasi pusat peribadatan orang-orang Arab. Maka dibangunnyalah suatu istana yang megah pada saat itu. Istana yang sangat megah. Dan dia berkeinginan untuk mengalihkan peribadatan orang-orang Arab yang sebelumnya mereka memuliakan Ka'bah. Karena itu bagian dari sisa-sisa peninggalan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan masih ada di hati orang Arab pada saat itu penghargaan, pemuliaan, pengagungan terhadap Ka'bah al-Musyarrafah. Dibangunnyalah bangunan yang megah untuk menandingi Ka'bah, dan dia ingin memalingkan peribadatan orang-orang Arab pada saat itu. Dan apa yang terjadi setelah itu? Bangunan pun tegak, dan kemudian Abraha ingin mengeksekusi kebijakannya itu untuk mengalihkan pusat peribadatan dari Mekah menuju wilayah Yaman dengan membangun istana, yang telah terbangunlah istana yang diinginkan oleh Abraha tadi. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Salah seorang Arab mendengar tujuan dari Abraha ini, maka sebagai bentuk penolakannya terhadap kebijakan dari Abraha, maka dikotorinya lah bangunan yang megah tersebut dengan kotorannya. Dindingnya dilumurinya dinding-dinding bangunan tersebut dengan kotoran sebagai bentuk penghinaan terhadap bangunan dan visi serta tujuan yang diinginkan oleh Abraha pada saat itu. Dan kemudian berita ini pun sampai ke telinga Abraha bahwasanya salah seorang Arab menghinakan bangunan yang dibangunnya. Apa yang terjadi pada saat itu? Maka Abraha berambisi, Abraha bertekad untuk merobohkan kiblat orang-orang Arab pada saat itu, merobohkan bangunan bersejarah yang menjadi simbol agama mereka pada saat itu. Maka dia pun membuat suatu pasukan yang besar dan mempersiapkan beberapa ekor gajah. Maka disebutlah dia dengan pasukan bergajah pada saat itu, di mana tidak ada satupun di antara orang Arab yang berani untuk menantang pasukan besar ini. Dan ketika mereka menghalau pasukan ini, maka Abraha dengan mudah mengalahkan mereka, sampai tidak ada satupun di antara mereka yang sanggup
untuk mencegah, bahkan untuk menahan pun mereka tidak mampu. Kekuatan besar yang dimiliki oleh Abraha pada saat itu. Begitu sampai mereka di wilayah dekat dengan wilayah Makkah pada saat itu, maka pasukan bergajah ini tidak mampu bergerak. Gajah yang mereka naiki tidak mau maju walau hanya selangkah, langsung terduduk di tempatnya. Maka pada saat itu Abraha pun terheran dengan pembangkangan yang dilakukan oleh tunggangan-tunggangannya gitu. Apa yang dilakukan oleh Abraha pada saat itu? Diarahkannya gajah tersebut ke wilayah belakang, kembali ke Yaman. Dia mau bergerak ke arah kanan, dia mau bergerak ke arah kiri, dia mau bergerak, tapi ke arah depan dia enggan untuk bergerak. Dan ketika mereka dalam keadaan seperti itu, Allah turunkanlah ataupun Allah kirimkanlah rombongan burung-burung, di mana burung-burung ini setiap dari seekor burung membawa 3 buah kerikil, 1 di paruhnya dan 2 di cakarnya. Dan kerikil ini bukanlah sembarang kerikil, kerikil yang sangat panas dan membara, kerikil yang Allah kirimkan dari api neraka. Dan dilemparkanlah kepada pasukan bergajah ini, sampai tidak ada satupun di antara tentara yang terjatuh kerikil ini ke kepalanya, kecuali akan tembus sampai melewati duburnya. Tidak ada kerikil yang panas ini ketika mengenai bahu mereka, kecuali akan tembus dari bawah ketiak mereka. Dan keadaan mereka seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran, faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka kami jadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Ketika kita melihat daun yang berlubang-lubang, seperti itulah keadaan jasad mereka. Allah jadikan jasad mereka berlubang-lubang laksana daun yang dimakan oleh ulat-ulat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kejadian dari pasukan bergajah ini begitu sangat membekas di hati orang Arab pada saat itu. Momentum ini diingat mereka dalam sejarah mereka. Lantas mereka abadikan tahun pada saat itu dengan nama Tahun Gajah. Sebagai bentuk apa? Begitu sangat agung dan besarnya pemuliaan mereka terhadap hari di mana Allah menghancurkan pasukan bergajah. Maka kaum muslimin dimanapun Anda berada, dalam peristiwa ini akan mengangkat derajat orang-orang Quraisy dan menempatkan mereka dalam satu kancah percaturan politik yang tidak mereka miliki sebelumnya. Bagaimana kelanjutan dalam perpolitikan yang ada di zaman sebelum Rasulullah dilahirkan, dan apa yang terjadi pasca peristiwa pasukan bergajah ini, nantikan sesaat lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Sahabat Salam TV dimanapun Anda berada, tadi telah kita sampaikan bagaimana pengaruh dari pasukan ataupun penghancuran pasukan bergajah oleh burung-burung yang berbondong-bondong ini menempatkan orang-orang Quraisy ke dalam posisi politik yang begitu sangat strategis. Posisi politik yang menjadikan, yang membuat mereka sangat terpandang di antara seluruh orang-orang Arab. Karena setelah itu orang-orang Arab berkeyakinan bahwasannya orang Quraisy adalah suku yang terpilih dan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Baitullah Al-Musyarrafah yang kita sebut dengan Ka'bah. Sampai-sampai Allah abadikan bagaimana bentuk pemuliaan Allah kepada orang-orang Quraisy ini sebagai bentuk sinyal bahwasannya kemuliaan ini, keamanan yang diberikan kepada mereka, posisi politik yang strategis di seluruh antero Arab yang mereka miliki, bukanlah sesuatu yang cuma-cuma yang Allah berikan.
Allah menginginkan mereka dengan nikmat ini untuk mengakui bahwasanya ini dari Allah dan hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Begitulah konsep tauhid yang sejatinya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mengakui nikmat, seluruh nikmat yang kita dapatkan dari Allah. Dan tatkala kita meyakini hanya Allah yang memberikan nikmat tersebut, maka hanya Allah lah yang pantas untuk diibadahi. Dan Allah katakan di dalam Al-Quran, mengingatkan bagaimana pentingnya peristiwa ini dalam kehidupan orang-orang Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penghancuran pasukan bergajah li'ilafi Quraisy, untuk sebagai bentuk nikmat Allah kepada orang Quraisy dengan perjalanan mereka yang mereka dapatkan dengan aman. Karena pada saat itu orang-orang Quraisy dalam segi ekonomi mereka memainkan perdagangan yang sangat strategis pada saat itu. Karena mereka membuat perdagangan ke dalam dua fase, yaitu rihlatus syita wa rihlatus saif, yaitu perjalanan perdagangan di musim panas dan perjalanan di musim dingin. Tatkala mereka menghadapi musim panas, mereka akan berniaga ke wilayah Yaman atau Syam. Begitu musim dingin, maka sebaliknya mereka akan pergi ke wilayah Yaman. Maka perjalanan ini, sepanjang perjalanan mereka tidak mendapatkan gangguan apa-apa dari orang-orang Arab, di mana pada saat itu kondisi keamanan sungguh sangat memprihatinkan. Sampai Allah menyebutkan bahwasannya orang-orang Arab pada saat itu saling memakan satu sama lain, saling menzalimi satu sama lain, mengambil hak setiap para musafir yang lewat di wilayah perkampungan mereka. Tapi terkecuali orang-orang Quraisy, dikhususkan orang Quraisy tidak mendapatkan gangguan tersebut. Kenapa? Karena orang-orang Arab meyakini ketika orang Quraisy diganggu akan turun kepada mereka pasukan burung ababil yang akan siap menghantamkan mereka dengan kerikil-kerikilnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kehidupan orang-orang Quraisy pada saat itu ataupun orang-orang Arab secara perpolitikan, mereka hidup dalam kondisi berpecah belah satu sama lain. Tidak ada keakuran, tidak ada keharmonisan di dalam kehidupan mereka bernegara. Peperangan, pertikaian, itulah salah satu di antara hobi yang mereka lakukan pada saat itu. Dan terlebih juga mereka mendapatkan pengaruh juga di wilayah-wilayah perbatasan Romawi dengan pengaruh Romawi pada saat itu. Orang-orang Ghassasinah. Kemudian ada orang-orang di perbatasan wilayah Irak atau di perbatasan di wilayah Yaman, mereka mendapatkan pengaruh dari wilayah Persia. Dan sisanya setiap kelompok, setiap suku memuliakan dan menunjuk kepala suku mereka untuk menjadi pemimpin politik dan pemimpin suku pada komunitas mereka masing-masing. Dan kemudian kita fokuskan, kita khususkan kepada orang-orang Quraisy, di mana pada saat itu orang-orang Quraisy telah memiliki susunan dalam kepemimpinan mereka, di mana mereka memiliki Darun Nadwah. Dan Darun Nadwah ini memiliki peran yang sangat sentral dalam kehidupan politik orang-orang Quraisy pada saat itu. Karena Darun Nadwah adalah salah satu tempat yang kita sebut sekarang parlemennya orang-orang Quraisy pada saat itu, di mana tidak ada putusan, tidak ada kebijakan, tidak ada perintah untuk berperang atau melakukan perdamaian kecuali melalui tahapan musyawarah yang diadakan di salah satu tempat ini yang bernama Darun Nadwah, yaitu parlemen yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy, di mana mereka saling bertukar pendapat pada majelis itu. Dan Darun Nadwah ini diprakarsai oleh kakeknya Nabi SAW yang bernama Qusay.
Kenapa kita mulai dari Qusay? Karena Qusay ini di antara kakek Nabi SAW yang begitu sangat kuat pengaruhnya. Karena pada saat itu dari zaman pasca Nabi Ismail dan kemudian anaknya beberapa keturunan, kepemimpinan Makkah pada saat itu diambil alih oleh suku Jurhum. Suku Jurhum ini adalah orang-orang yang tinggal berseberangan, bertetanggaan dengan Nabi Ismail pada saat itu. Kemudian dengan berkembangnya waktu, mereka mampu berkuasa dari anak cucu keturunan dari Nabi Ismail dan mengkudeta mereka dalam kepemimpinan. Dan jadilah Jurhum sebagai penguasa Mekah pada era itu. Dan berlangsung ratusan bahkan ribuan tahun lamanya. Ratusan tahun lamanya. Sampai orang-orang Jurhum ini banyak melakukan kezaliman, banyak melakukan kerusakan, di mana mengantarkan suku yang lainnya untuk melakukan kudeta atas mereka. Maka dilakukanlah kudeta terhadap suku Jurhum pada saat itu, yang menjadikan mereka meninggalkan wilayah Makkah selama-lamanya. Dan sebelum meninggalkan Makkah, mereka kubur sumur Zam-Zam ini. Zam-Zam yang tadinya merupakan warisan budaya dari Nabi Ismail, suatu telaga, sumur yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ismail alaihissalam, mereka kubur, mereka timbun, dan bersamanya mereka masukkan satu peninggalan-peninggalan istimewa yang mereka taruh di Ka'bah. Mereka timbun itu emas, pedang, dan lain sebagainya. Dan tujuan mereka apa? Agar kiranya membinasakan dan tidak membuat betah orang-orang yang tinggal di Mekah setelah era mereka. Dan terus sumur ini tertimbun sampai di zaman, nanti kita sebutkan sampai zamannya Abdul Muttalib. Dan kemudian berlalulah zaman, dan agama Nabi Ibrahim yang diwariskan dari turun-temurun mengalami degradasi sedikit demi sedikit, terkikis sedikit demi sedikit, dengan dimulai oleh salah seorang yang bernama Amru bin Luhai yang kita sebutkan sebelumnya, mengubah agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang tadinya adalah agama tauhid, mengubahnya menjadi agama paganisme atas dasar mencontoh wilayah negeri Syam yang dia yakini adalah wilayahnya para nabi, dan setiap adat istiadat dan tradisi yang dilakukan di wilayah tersebut harus dicontoh 100% karena mereka adalah qudwah yang dianggapnya seperti itu. Sampai diubahlah agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim menjadi agama kesyirikan. Akan tetapi sisa-sisa peninggalan dari agama dan peribadatan Nabi Ibrahim masih ada, walaupun sedikit demi sedikit tergerus dengan zaman. Maka diantaranya mereka mengenal pemujaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Ka'bah, menunaikan ibadah haji, tetap mereka lakukan, tapi dengan nuansa kesyirikan ala mereka pada saat itu. Dan pada saat itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Qusay terdepak, ataupun Qusay beserta ayah, ibu, dan lain sebagainya, mereka tinggal di pinggiran kota Mekah pada saat itu, dan mereka tidak dianggap dalam percaturan politik di wilayah Mekah. Sampai pada akhirnya Qusay mengumpulkan seluruh orang-orang Quraisy yang ada dan kemudian melakukan penyerangan terhadap orang yang menguasai Mekah pada saat itu, sampai dia pun berhasil menguasai Mekah dan menjadikan orang-orang Quraisy tinggal di wilayah sekitar Masjidil Haram yang kita kenal. Dan untuk itu Qusay pun membangun perpolitikan yang begitu sangat kokoh dan kuat pada saat itu. Dan salah satu di antaranya, dia menugaskan anak-anaknya untuk melakukan tugas-tugas politik yang penting pada saat itu, dan membagikan ke seluruh orang-orang Quraisy jabatan-jabatan fungsional di dalam perpolitikan. Maka dikenal dalam susunan politiknya adalah Darun Nadwah, parlemen yang dibuat oleh Qusay pada saat itu. Dan ada lagi yang dikenal dengan badan sosial yang menangani urusan haji, yang disebut dengan As-Siqayatu Warifadah.
Siqayah dari kata siqa, yaitu memberikan minum, warifadah, dan memberikan makanan. Jadi tugas dari Departemen Haji dan Umroh ini adalah untuk memberikan pelayanan kepada jamaah haji, dan mereka berbangga-bangga dengan hal itu. Dan kemudian ada namanya divisi urusan luar negeri, sifarah. Ada utusan yang mereka kirimkan untuk menjadi delegasi apabila mereka berselisih. Dan ada di antara fungsi jabatan politik itu adalah hijabah. Apa itu hijabah? Yaitu juru kunci, pemegang kunci Ka'bah. Dan urusan ini dibagi oleh Qusay terhadap anak-anaknya dan orang-orang Quraisy pada saat itu. Sampai hal ini diwariskan turun-temurun pada saat itu kepada 4 anak dari Qusay ini, yang diantaranya adalah Naufal, Abduddar, ada lagi yang bernama Abdul Manaf, dan Abdul Syams. Ini 4 orang dari anaknya Qusay pada saat itu. Dan kemudian tugas ini terus berlanjut dan terus berlanjut sampai terjadi satu perebutan pengaruh di antara anak-anaknya Qusay pada saat itu. Terlebih dari anak-anaknya Abduddar dan anak-anaknya dari Abdul Manaf dan lain sebagainya. Maka dipusatkanlah, kemudian disentralisasikanlah kekuasaan ini berdasarkan suku pada saat itu. Ketika terjadi perselisihan, karena Qusay pada saat itu menyerahkan hampir seluruh jabatan fungsional ini dalam perpolitikan kepada anaknya yang paling lemah yang ada, untuk mengangkat derajatnya. Siapa dia? Abduddar. Maka seluruh anak-anak dari Qusay saat itu tidak terima dengan hal ini, karena mereka memiliki pengaruh, mereka memiliki peranan penting juga dalam politik. Terakhir terjadilah kesepakatan di antara mereka, di mana Bani Abdiddar mengurusi urusan hijabah, yaitu memegang kunci Ka'bah, dan terkhusus untuk dari suku yang lainnya, dari anak cucu keturunan yang lainnya, memegang bagian dari as-siqayah warifadah. Dan inilah susunan politik yang ada pada saat itu, dan akan kita lanjutkan pada edisi berikutnya tentang bagaimana perjalanan detik-detik kelahiran Nabi SAW, yang sebelumnya juga akan kita bahas bagaimana kondisi budaya dan sosial di tengah bangsa Arab pada saat itu. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat Salam TV dimanapun Anda berada, kita sudah membahas pada edisi sebelumnya bagaimana suasana perpolitikan bangsa Arab, terkhusus orang-orang Quraisy sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan membahas secara ringkas bagaimana kehidupan agama dan kondisi budaya yang ada di bangsa Quraisy ataupun suku Quraisy pada saat itu. Sebagaimana yang kita katakan sebelumnya, mereka masih mewarisi sisa-sisa dari kepercayaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dalam pemuliaan Ka'bah, mengagungkan para jamaah haji, dan melakukan ibadah kurban, akan tapi ada nuansa kesyirikannya dan lain sebagainya. Dan kita akan kupas sedikit bagaimana mereka membuat satu kreasi-kreasi yang baru di dalam agama mereka, melakukan satu di antara bid'ah di dalam agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdasarkan kearifan lokal. Karena saat itu mereka mengenal juga dalam istilah mereka memberikan sesajen, pemujaan terhadap dewa mereka. Karena mereka saat itu di samping menyembah Allah,
Mereka juga menyembah, di antara mereka ada yang menyembah bintang, di antara mereka ada yang menyembah malaikat, di antara mereka juga ada yang menyembah benda-benda mati ataupun patung. Maka bercampurlah peribadatan ini dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ketika mereka berkurban, sebagian kurbannya mereka niatkan untuk Tuhan-Tuhan mereka dari berhala-berhala yang ada. Dan di antara pembaharuan yang mereka lakukan di dalam agama, mengantarkan mereka untuk membuat syariat yang baru. Maka inilah dampak ketika kita berupaya untuk berkreasi di dalam ibadah. Karena sejatinya ibadah tidak dapat dikreasikan. Ibadah tidak bisa berasal dari akal pikiran kita. Karena ibadah adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi dari perkataan dan perbuatan, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Dan tidak ada yang mengetahui apa yang Allah inginkan, apa yang Allah cintai melebihi Allah sendiri dan kemudian apa yang diajarkan oleh Rasulnya. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwasannya tauhid, keimanan, kaitannya dengan akidah, sifatnya adalah tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Kita tidak menetapkan keimanan, tidak beriman kepada sesuatu kecuali telah datang dan jelas kepada kita dengan bukti yang nyata bahwasannya Allah menginginkan hal tersebut. Bahwasannya ketika kita meyakini sesuatu, ada perintah, ada redaksi dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah yang menyatakan hal itu. Ini pelajaran yang kita ambil dari Sirah Nabawiyah ini. Dan kemudian mereka melakukan satu pembaharuan di dalam ibadah mereka, di mana Allah katakan dalam Al-Quran, wa ja'alu lillahi mimma dhara'a minal harthi wal an'ami nasiba faqalu hadha lillahi biza'mihim wa hadha lisyurakaina. Allah katakan bagaimana karakter orang-orang Quraisy saat mereka beribadah kepada Allah, yaitu apa? Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang diciptakan Allah. Mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-hala kami. Jadi mereka memberikan kurban untuk Allah, dan di samping kurban untuk Allah ada mereka berikan lagi sesajen, persembahan untuk patung-patung mereka. Subhanallah, ma asbaha atau ma ashbaha al-yawma bil bariha, kata orang Arab. Sejarah akan terulang. Betapa mirip, sangat mirip keadaan tadi malam dengan keadaan sekarang. Di mana di antara kaum muslimin yang menyatakan dia beriman kepada Allah, tapi memberikan peribadatan kurban mereka kepada selain Allah, dari sesajen, persembahan, jamu laut yang kita katakan, sesajen yang ditaruh di laut, yang kata mereka sebagai syukur kepada Allah, sejatinya sebagai pemujaan terhadap roh ataupun pemilik kerajaan di lautan itu. Dan ini merupakan bagian dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Dan mereka juga katakan, wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yata'amuha illa man nasha'u bi za'mihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi. Dan di antara yang Allah katakan menyebutkan bagaimana tradisi keagamaan mereka yang telah bercampur dengan kesyirikan. Allah katakan, dan mereka mengatakan, inilah binatang ternak dan tanaman yang dilarang, tidak boleh memakannya. Jadi mereka mengharamkan di antara hewan ataupun tanaman berdasarkan prasangkaan mereka. Apa prasangkaan mereka? Yaitu ketika hewan ini sudah melahirkan beberapa kali, yaitu suatu indukan yang telah melahirkan beberapa kali,
maka mereka mengharamkan selanjutnya untuk dimakan itu indukan tersebut. Mereka lepas dan tidak dimakan, dibiarkan lepas. Mereka agungkan dan mereka muliakan binatang tersebut. Ya, dan ini sesuatu yang tidak boleh dalam norma syar'i. Ketika kita menyatakan sesuatu yang halal menjadi haram atas dasar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini salah satu di antara bentuk bagaimana kita mengangkangi Allah dan Rasul-Nya. Karena hak menghalalkan dan hak mengharamkan adalah otoritas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Katakan wahai Muhammad, siapa yang berani mengharamkan sesuatu yang kami halalkan untuk manusia? Suatu perhiasan dunia yang kami halalkan untuk manusia. Siapa yang berani mengharamkannya? Katakan wahai Muhammad, bahwasanya itu adalah kenikmatan dunia yang Allah persiapkan untuk orang-orang beriman di dunia, untuk mereka di dunia, dan akan mendapatkan lebih juga pada hari kiamat. Maka inilah yang mereka lakukan di dalam peribadatan mereka. Di samping mereka menyembah berhala, memakan bangkai, kemudian mengharamkan sesuatu yang tidak Allah, mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan mereka melakukan kreasi di dalam ibadah haji juga, di mana mereka menyatakan bahwasannya orang-orang yang akan tawaf tidak boleh mengenakan baju. Maka saat itu orang-orang tawaf dalam keadaan terlanjang, dalam keadaan tidak memakai busana. Kemudian pada musim haji mereka menyatakan orang-orang Quraisy tidak layak untuk keluar dari tanah haram. Maka mereka tidak melakukan wukuf di Arafah sebagai bentuk pengkhususan untuk orang-orang Quraisy, karena mereka adalah suku pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesoleh apapun seseorang di mata Allah dan sedekat apapun suku seseorang kepada Rasulullah, tidak ada hak bagi dia untuk menyatakan diri dia bebas dari syariah. Tidak ada hak bagi dia untuk menyatakan dia dikhususkan dalam ibadah-ibadah tertentu. Saya sudah berada di tingkat ma'rifah, saya sudah berada di tingkat lain sebagainya, tingkatan tertinggi sampai meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Maka ini sesuatu yang bertentangan dengan agama. Karena syariat tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Ini wajib mengambil syariat dan itu tidak wajib mengambil syariat. Dan inilah gambaran yang kita dapatkan dalam kehidupan orang-orang suku Quraisy sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Arab jahiliyah di tengah kebodohan mereka di dalam ibadah, walaupun mereka memiliki akal yang cerdas, mereka seorang saudagar, mereka seorang pedagang, tapi mereka memiliki akal yang cerdas pada saat itu. Dan ada keutamaan-keutamaan yang mereka miliki dan itu tidak diingkari. Dan mereka memiliki akhlak terpuji. Di antara akhlak terpuji mereka adalah orang yang memuliakan tamu. Ini yang disebutkan. Mereka orang yang sangat berbangga-bangga dengan pemuliaan terhadap tamu. Di antara mereka ada yang sampai ketika dia berada di salah satu di antara padang savana ataupun di daerah pegunungan, di mana datang tamu pada saat itu, di mana tidak ada sesuatu yang bisa diberikannya kecuali kudanya yang sangat disayanginya pada saat itu, maka disembelihlah kuda tersebut untuk menjamu tamunya. Itulah salah satu di antara keutamaan orang-orang Arab yang dikenal di dalam sejarah sebelum Islam. Dan di antara yang dikenal dari akhlak mereka adalah orang-orang yang sangat menjunjung tinggi yang namanya kejujuran. Dan mereka pantangkan untuk diri mereka berbohong dalam setiap kondisi. Mereka pantangkan mereka untuk berbohong, karena berbohong satu hal yang sangat tercela bagi mereka.
Dan ini akhlak yang ada pada orang-orang Quraisy pada saat itu. Dan yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang tidak suka hidup terjajah. Mereka adalah orang-orang yang independen dan merdeka dan memiliki harga diri yang tinggi. Yang apabila harga diri ini telah diinjak, maka mati pun mereka mau. Dan ketika hal ini dibalut dengan nuansa Islam, jadilah ini salah satu di antara akhlak yang terpuji. Maka mereka dikenal sebagai orang yang selanjutnya al-iqdam, senantiasa berupaya untuk apa? Rela berkorban dalam setiap kondisi. Maka tak ayal Allah Subhanahu wa taala memilih risalah terakhir ini, risalah Islam di komunitas orang Arab dan di wilayah tanah tandus dan gersang di wilayah semenanjung Arabia pada saat itu. 2 menit lagi closing ya. Dan itulah ma'asyarul muslimin, bagaimana gambaran kehidupan orang-orang Arab sebelum Islam, baik dari segi politik, dari segi budaya, dan dari segi kemasyarakatan dan agama. Dan hal ini akan berdampak pula nantinya kepada bagaimana penerimaan mereka terkait dengan dakwah Islamiyah. Bagaimana sepak terjang Rasulullah SAW dalam mengarungi risalah Islamiyah. Maka dari itu, tetap bersamai Salam TV dalam program Sirah Nabawiyah akan kita bahas dan kita ulas kehidupan Nabi kita dari awal sebelum dilahirkan sampai beliau wafat nantinya. Maka ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, cukup sekian pertemuan kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa istiqamah di atas agama dan istiqamah di atas sunnah Rasulullah SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya bersama Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, tetap terus bersama kami dan hanya ada di Salam TV. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.